Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CASN P3K untuk guru ya pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini kemarin juknisnya sudah muncul. Teman-teman dapat download ke situs JDIH Kemendikbud ya. Jadi di sini nanti ada nomornya, nomor 349. Nah, kemudian teman-teman silakan klik salinannya. Nah, ini akan saya bahas terkait mekanisme di tahun 2022. Nah, berikut ini adalah file dari hasil juknis downloadan terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini adalah filenya ya. Ini nanti kita lihat, saya kasih highlight. Jadi di sekian banyak ini yang teman-teman perlu perhatikan dengan seksama itu, ini latar belakang ya. Ini kita nggak lihat. Yang harus teman-teman lihat itu adalah di bagian persyaratan pelamar ya. Di sini ini sama seperti yang kemarin, tidak ada, saya akan cari yang beberapa krusial saja. Nah, ini yang krusial di poin 9 ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus lihat nanti ketika teman-teman mendaftar, ini sama seperti persyaratan CASN yang lainnya yang umum ya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya, ini ya. Jadi teman-teman lihat, ini adalah mekanismenya. Ini kita tidak bahas. Nah, ini mekanisme pendaftarannya di SSCASN. Ini teman-teman silahkan baca ya. Jadi semua pendaftar itu wajib ya untuk melakukan pengecekan di pendaftaran dan pengecekan di akun SSC ASN BKN. Ini juga ketentuan seleksi. Nah, ini ada poin yang kita bahas yaitu adalah rencana jadwal seleksi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pengumuman lowongan itu di bulan September dan Oktober 2022. Sejauh ini sudah sesuai ya. Berarti pelamaran atau pembukaan formasi itu berada di akhir minggu ini atau sampai bulan Oktober kemarin. Sampai bulan Oktober yang akan datang maksudnya. Nah, kemudian seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada pelaksanaan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Nah, ini adalah Oktober 2022. Ini adalah bagi teman-teman yang tanpa tes yang sudah lulus PG ya. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini juga di bulan Oktober 2022. Ini menarik karena prioritas 2 itu bagi teman-teman THK 2 yang belum lulus kemarin, dan pelamar 3 itu adalah bagi teman-teman yang sudah terdata di Dapudek lebih dari 3 tahun dan statusnya negeri ya. Nah, mekanisme ini yang akan kita bahas. Karena untuk prioritas 1 ini sudah jelas statusnya, yang belum itu adalah prioritas 2 dan prioritas 3. Dan kemudian pelamar umum ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, semua agenda itu akan sampai di Desember 2022, mata anggaran tahun ini berarti ya. Nah, kita lihat di poin-poin berikutnya. Ini seleksi administrasi, ini teman-teman juga sudah tahu pasti. Nah, ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Nah, ini dia ya. Jadi, seleksi penempatan bagi pelamar prioritas 1. Nah, ketentuan penempatannya adalah teman-teman THK 2 itu yang akan menempati formasi ketika formasi dibuka untuk tahun ini ya. Urutannya adalah tenaga honorer kategori 2, kemudian guru non-ASN yang ada di negeri, kemudian guru PPG, dan guru swasta. Nah, ini sudah jelas sebenarnya, ini sudah teman-teman sudah tahu karena mungkin informasi file Excel-nya juga sudah. Tapi ini dibahas tahapan penempatannya ya. Maksudnya mungkin pertanyaan dari teman-teman, kenapa yang dari guru swasta saat ini belum gitu ya, karena memang urutannya juga seperti itu. Jadi penempatan bagi teman-teman swasta itu tahapannya seperti itu nanti. Nah, ini kita nggak bahas juga karena ini sudah mendapat golden ticket ya. Teman-teman yang di kategori pelamar 1 saat ini memang sudah mendapatkan golden ticket sebenarnya. Ini yang saya akan bahas itu adalah yang bagi prioritas 2. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Nah, ini dia. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang, background check,
Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat pelaksanaan seleksinya ini adalah mekanisme observasi dan wawancara juga ya, di mana nanti ada tim penilaian dari, nah di poin 2 itu ada dari pengawas, kepala sekolah, guru senior, BKPSDM, dan dinas pendidikan. Nah, ini mekanismenya ditunggu-tunggu ya, karena kita tidak tahu tahapannya akan seperti apa dan melalui aplikasi apa nantinya untuk penginputan nilai dan laporannya ya. Ini yang mungkin jadi pertanyaan. Tapi untuk prioritas 2 dan 3 itu tidak ada tes secara CAT, berarti tidak ada tes menggunakan UNBK ya, tidak ada tes yang pilihan ganda berarti. Jadi penilaiannya berdasarkan kompetensi dan kinerja. Nah, gitu ya. Ini adalah tahapan kompetensinya. Panitia seleksi instansi daerah menetapkan tim penilai seleksi kompetensi calon PPK guru, JF guru ya. Jadi ini ada per daerah masing-masing berarti nanti ya. Kemudian ada pengarahan, kemudian tim penilai dari satuan pendidikan di provinsi kabupaten kota datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian. Masing-masing anggota tim penilai memastikan keberadaan sarana. Tim penilai menandatangani fakta integritas. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi instansi daerah. Oh, jadi ini dipecah menjadi tim penilai sub-sub anggota. Kemudian hasil penilaian diserahkan kepada pansel daerah ya, pansel daerah berarti ya. Panitia seleksi daerah melakukan pengusulan tempat pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi dari hasil penilaian. Berarti untuk yang kedua, panitia seleksi daerah menyampaikan hasil penilaian kepada BKN nanti ya. Nah, jadi ini udah jelas ya. Berarti teman-teman nanti akan didatangi tim penilai dari daerah. Kemudian akan diadakan seleksi dan observasi, penilaian kompetensi, kinerja, dan lain-lain. Kemudian hasilnya disampaikan ke Panselda dan Panselda akan menyampaikan itu kepada BKN. Nah, kemudian ini baru diolah nilainya gitu ya. Ini komponen penilaiannya ada ya, ada kualifikasi akademik, kompetensi, ijazah berarti ya, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, ini ada poinnya dengan jelas. Nah, ini ada nilainya juga ya, profesional, pedagogik, dan kinerja. Nah, berarti ini ya, jadi teman-teman lihat seberapa objektif maupun subjektif penilaiannya nanti, berarti ya tinggal itu aja. Nah, ini dia, ini jelas ya, berarti untuk teman-teman yang di prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu punya mekanismenya masing-masing. Prioritas 1 langsung ditempatkan, prioritas 2 dan prioritas 3 mengikuti seleksi observasi ya, penilaian langsung tanpa CAT. Nah, ini hasilnya diumumkan. Tapi ini jadi pertanyaan juga yang belum terjawab adalah apakah nanti teman-teman yang di pelamar kedua itu masih bisa ikut dulu jika formasinya tidak ada gitu. Maksudnya kalau formasi tahun ini di suatu daerah tidak tersedia lagi, apakah teman-teman akan tetap dilakukan seleksi gitu ya. Jadi itu pertanyaannya. Sementara kalau menurut Juknis kan jika masih tersedia formasi untuk daerah itu. Itu ya, ini nanti akan coba kita tanya. Nah, ini adalah pelaksanaan seleksinya. Bagi pelamar umum itu nanti akan mengikuti CAT ya. Jadi untuk teman-teman yang pelamar umum yang belum 3 tahun di Dapodik, dan bagi teman-teman yang belum pernah mengajar sebelumnya gitu ya, atau dari lulusan PPG itu akan mengikuti kategori pelamar umum menggunakan tes CAT UNBK. Nah, itu informasinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Salam satu juta.